Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di rumah-rumah di mana mereka bisa bergabung bersama kami. Tuhan, di rumah-rumah di mana mereka ada hadirat Tuhan, ada mukjizat, ada kuasa Tuhan yang menolong, menyembuhkan kami semuanya. Apapun pergumulan kami di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau menolong. Demi nama Yesus, jalan keluar disediakan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kami mau menyambut firman Tuhan. Mari urapi kami Tuhan, jamah kami, kuduskan kami. Berbicara buat setiap kami, dimanapun kami bisa mendengar dan menangkap firman-Mu. Biar firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang menolong setiap kami. Ada kuasa di dalam firman, ada Roh Kudus bersama dengan firman. Di dalam nama Yesus tidak ada masalah yang tidak sanggup diselesaikan. Karena firman Tuhan berkuasa. Dulu, sekarang, selamanya tetap sama kuasanya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kuasa setan iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ketika saudara membuka hati saudara dan saudara percaya, maka ada mukjizat di mana saudara bisa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara, Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, kita bergantian sampai selesai. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dan dinilaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah bangsa-bangsa dengan rahmat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, laut dari bangkanya saya akan bangkit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan padanya bangsa-bangsa akan mendapat harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan.
dan melakukannya dalam hidupnya. Judul firman Tuhan hari ini adalah jemaat yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Apa saudara? Jemaat yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Jemaat yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Saudara, kita sudah sering mendengar tentang dewasa rohani. Amin. Amin. Dewasa rohani itu sudah sering kita dengar, tapi dewasa dalam berpikir itu justru jarang kita dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dewasa rohani tidak otomatis dia berpikir dewasa. Amin. Orang yang dewasa rohani belum tentu dewasa pikirannya. Orang yang dewasa rohani tidak otomatis dewasa dalam berperilaku. Kenapa saudara-saudara? Karena di Roma pasal yang ke-15 ini kita akan melihat bukti-buktinya, saudara. Kasus yang terjadi di Roma ini, Paulus bilang kepada jemaat yang kuat, "Hei kamu jemaat yang kuat, kamu harus menerima yang lemah imannya." Berarti jemaat yang di situ ada yang kuat imannya, mereka sudah dewasa secara rohani, tetapi ada juga yang lemah imannya, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Ada 3 ciri jemaat atau orang Kristen yang belum dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dari kitab ini, saudara-saudara, ada 3 hal. Ada berapa? 3 hal. Yang pertama, orang yang dewasa dalam berpikir, mereka bisa menerima orang lain apa adanya. Amin. Kalau orang sudah dewasa di dalam berpikir, dia bisa memahami orang, bisa menerima orang lain walaupun berbeda. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 kita melihat, saudara, firman Tuhan berkata, "Terimalah satu dengan yang lain. Hendaklah engkau saling menerima saudara-saudaramu di gereja yang berbeda pola pikir, yang berbeda cara pandang. Kamu harus menerima mereka satu dengan yang lain." Kenapa? Karena kita semua sudah diterima oleh Bapa di sorga. Ketika Bapa menerima kita, Bapa tidak tanya, "Adakah dosamu? Sedikit atau banyak dosamu? Kalau banyak saya tidak terima, kalau sedikit saya terima." Allah tidak seperti itu. Tetapi Allah justru menerima semua orang, apapun dosanya, berapa banyak pun dosanya. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memperhitung-hitungkan, dia tidak mengingat-ingat, dia tidak mengungkit-ungkit semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Itu Bapa yang kita sembah. Jadi kalau saudara punya banyak dosa, saudara banyak kesalahan, saudara jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Saudara jangan merasa takut dan merasa bersalah datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Mengampun. Haleluya. Ada orang ketika dia banyak dosanya, kemudian dia takut datang kepada Tuhan, dia nggak mau datang ke gereja, dia nggak mau berdoa karena dia merasa banyak dosanya. Justru semakin dia jatuh ke dalam masalah yang besar, saudara-saudara. Haleluya. Bapa kita adalah Bapa yang tidak mengingat-ingat semua dosa dan kesalahan kita, dan Dia menerima kita apa adanya. Jadi saudara, Paulus berkata, kamu pun harus menerima orang lain apa adanya. Katakan sama sebelahmu, kamu harus terima orang lain apa adanya.
Yang di rumah Bapak Ibu katakan kepada di sampingnya, kamu harus menerima orang lain apa adanya. Bilang sama suamimu, pasanganmu, kamu harus menerima anak kita apa adanya. Bilang lagi, kamu harus menerima aku apa adanya. Bukan menerima adanya apa. Haleluya. Apa adanya. Itu yang pertama. Haleluya. Amin. Gak mudah loh menerima orang lain apa adanya. Gak mudah, berat, gak mudah. Jujur. Amin, Win. Amin. Butuh kedewasaan dalam berpikir. Hanya orang yang dewasa dalam berpikirlah dia bisa menerima orang lain apa adanya. Dia harus bisa ngelus dada. Oh, haleluya, gitu saudara. Amin. Kenapa banyak percekcokan terjadi? Karena tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Kenapa terjadi peperangan dalam keluarga di sana sini? Karena tidak bisa menerima apa adanya. Haleluya. Amin. Orang yang dewasa dalam berpikir, dia menerima orang lain apa adanya. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk seperti ini. Yang kedua. Yang keberapa? Yang kedua adalah apa ya? Tidak mudah tersinggung. Apa saudara? Tidak mudah tersinggung. Orang yang dewasa dalam berpikir, cirinya dia tidak mudah tersinggung. Sama seperti jemaat di sini, tidak mudah tersinggung. Haleluya. Kenapa? Ada ayatnya loh saudara. Kalau saudara baca pasal 15 ayat 14 sampai seterusnya, Paulus bilang begini kepada jemaat yang di Roma. Hei jemaat yang di Roma, aku tahu kalian sudah pintar semuanya. Sudah pintar dalam menasehati. Kalian banyak pengetahuan. Banyak ngerti firman. Kalian sudah dewasa secara rohani, kata Paulus. Tetapi aku harus memberanikan diri menasihati kamu, menegur kamu tentang yang satu ini. Yaitu apa? Kamu harus menerima orang lain apa adanya. Dengan kata lain, Paulus bilang, kalau aku nasihati kamu, kamu nggak usah tersinggung sama nasihatku. Walaupun kamu sudah banyak tahu tentang firman, walaupun kamu sudah lama menjadi orang Kristen, kalau aku nasihati kamu tentang hal ini, kamu jangan tersinggung, kata Paulus. Paulus bilang, bukan cuman kamu yang aku nasihati, aku menasihati bangsa-bangsa. Aku pergi pelayanan, memberitakan Injil dari sini, membangun gereja dari sini ke sini. Semua saya ajarin, saya nasihati mereka. Bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, Tuhan percayakan kepadaku untuk aku nasihati. Jadi sekarang pun aku harus menasihati kamu, kata Paulus. Kamu jangan tersinggung, karena tujuanku membawa kamu semakin dewasa di dalam berpikir. Haleluya. Amin. Jangan mudah tersinggung, saudara-saudara. Memang tidak mudah, tapi kita butuh Roh Kudus menolong kita. Amin. Di rumah bisa tersinggung sama pasangan? Bisa. Sering? Sering. Suami dengan istri berbeda? Beda. Kalau sama, itu namanya bukan suami istri, saudara-saudara. Karena berbeda, makanya disatukan supaya satu.
Haleluya. Suami pikirannya beda. Istri perasaannya beda. Pikiran dengan perasaan gak nyambung, saudara-saudara. Itu sebabnya selalu ada perbedaan. Tetapi ketika ada perbedaan, maka ada persinggungan, saudara-saudara. Ketika ada persinggungan, kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan mudah tersinggung. Kata-katanya kadang, saudara, bukan tujuannya untuk meninggung. Karena dikatakannya, diucapkannya bukan tujuan untuk meninggung, saudara. Tetapi kata-kata yang tidak tepat kadang meninggung seseorang. Betul nggak, saudara? Iya. Mas Aditya nggak ada niat untuk meninggung saya. Tapi kataannya, kebiasaannya, memang cara ngomongnya gitu. Saya bisa tersinggung. Bisa nggak, saudara? Bisa. Apalagi orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu ngomongannya kasar loh, saudara. Ngomong itu menyakiti bagi orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah itu nggak paham dengan sana itu, bisa ribut terus. Jadi kalau saudara menikah sama orang Jawa Timur, Siap-siap. saudara harus latihan dulu. Haleluya. Dulu ada satu dosen di Berea, saudara, namanya Pak Eko, dia orang Jawa Timur. Itu kalau ngomong itu ceplas-ceplos itu, aduh. Tapi sebenarnya hatinya baik. Kalau kita tahu hatinya baik, tapi omongannya itu tidak enak, saudara-saudara. Tapi memang itu budaya sana, saudara-saudara. Kalau itu menikah sama istrinya, bukan Jawa Timur, aduh, ribut terus, saudara-saudara. Amin. Amin. Tapi bukan berarti orang Jawa Timur, dia berkata, aku Jawa Timur, kamu Jawa Tengah. Kamu tetap Jawa Tengah, aku tetap Jawa Timur, enggak boleh. Aku harus berubah pelan-pelan. Kamu juga harus berubah pelan-pelan. Amin. Sama-sama berkorban. Itu namanya sahabat. Haleluya. Jangan mudah tersinggung. Ketemu sama jemaat yang baru, jemaat yang karakternya berbeda, ingin dimengerti, tidak mau mengerti. Sulit nggak memahami ini, saudara-saudara? Butuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tapi firman Tuhan mengajar kita, terima mereka padanya dan jangan mudah tersinggung. Berarti kita harus punya hati yang selalu melayani. Monggo. Haleluya. Amin. Itu, saudara-saudara. Kita diajar, saudara, untuk kita selalu merendah seperti Yesus, seorang hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya, saudara-saudara. Dia merendah, selalu merendah. Apa selamanya kita merendah? Iya, selamanya kita merendah. Karena Tuhan bilang, saudara-saudara, kita harus menjadi hamba. Justru kerendahan kita, saudara-saudara, mengubah orang lain merendah. Betul enggak? Iya, saudara-saudara. Ketika orang lain, saudara-saudara, kita layani dengan tulus. Yang tadinya dia orang yang sombong, saudara-saudara, kita layani dengan tulus. Dia akhirnya mikir, saya diperlakukan terhormat seperti ini. Akhirnya dia menurunkan standarnya. Haleluya. Bukankah itu yang dilakukan Yesus? Yesus itu Tuhan di sorga, sudah punya tahta di sana, dia duduk. Sebenarnya Yesus bisa bilang, saya buat apa? Repot-repot ke dunia, di sini sudah enak, buat apa? Tapi Yesus merendahkan dirinya, saudara-saudara. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Justru karena kasih yang tak terbatas itu, saudara, menyentuh hati kita dan kita berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Amin. Dimulai dari siapa? Dari dirinya. Kemudian orang lain disentuh dengan perbuatannya. Saudara pun, kita pun saudara, mari kita seperti ini. Jangan mudah tersinggung, tetapi mari kita merendah. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Yang terakhir. Apa saudara yang berapa? Yang terakhir. Yang terakhir, saudara, begini. Orang
yang percaya Yesus, orang yang bertobat, tidak langsung otomatis dia berubah dalam pola pikir. Amin. Jadi yang ketiga adalah bertumbuh dewasa dalam pikiran. Bapak Ibu Saudara, gini, orang lahir baru yang dibaharui apanya? Orang lahir baru itu yang dibaharui apanya? Yang pertama yang dibaharui adalah rohnya. Amin. Karena roh kita, kemudian Roh Kudus masuk, kemudian roh kita dibaharui. Terjadi lahir baru, terjadi orang bertobat, saudara-saudara. Tetapi pikiran belum langsung berubah, saudara-saudara. Karena manusia itu terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, tubuh. Nah, roh ini dibaharui, tapi jiwa tidak langsung dibaharui. Di dalam jiwa itu ada 3. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan itu urusan dengan hati. Pikiran, otak. Kehendak itu kemauan untuk bertindak. Kalau roh kita dibaharui, pikiran ini nggak langsung berubah seperti malaikat, saudara-saudara. Roh kita berubah, kemudian pikiran gimana memperbaharuinya? Butuh proses. Untuk lahir baru itu terjadi dalam seketika, saudara. Dia lahir baru. Orang dipenuhi Roh Kudus itu terjadi seketika. Orang menerima karunia itu terjadi seketika, saudara. Tapi kalau orang untuk berubah dalam pola pikir, tidak terjadi dalam seketika. Butuh waktu dan butuh proses. Gimana caranya? Baca firman setiap hari. Renungkan firman setiap hari. Perkatakan firman setiap hari. Lakukan firman setiap hari. Apa kita baca hari ini firman langsung berubah pola pikir selamanya? Tidak. Pikirannya masih bisa kacau? Bisa. Haleluya. Besok baca firman, pikirannya dibaharui. Besoknya lagi baca firman, pikirannya dibaharui. Untuk memperbaharui pikiran supaya dewasa, berarti baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Amin. Amin. Firman ini mulai men-setting pikiran kita, saudara. Yang tadinya pikiran kita pikiran dunia, semakin kita asah dengan firman, maka lama-lama pikiran kita ini semakin selaras dengan firman. Ketika pikiran ini selaras dengan firman, maka hati pun mulai mengikuti apa yang dipikirkan. Ketika hati mulai mengikuti pikiran, maka kemauan pun mulai bergerak mengikuti apa yang dia rasa dan dipikirkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Butuh waktu, saudara-saudara. Tidak terjadi dalam seketika. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh berhenti baca firman Tuhan. Amin. Orang yang sudah bertobat, saudara-saudara, sudah dibaptis, tidak boleh berhenti baca firman. Semua orang Kristen tidak boleh berhenti baca firman. Karena firman adalah kehidupan kita. Setiap hari kita harus baca firman. Amin. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa baca firman. Itu harga yang mutlak, saudara-saudara. Harga mati. Baca firman tidak bisa ditawar. Mas Aditya udah baca firman? Setiap hari baca firman. Bapak Ibu Saudara yang di rumah sudah baca firman setiap hari? Haleluya. Minimal 1 pasal, saudara-saudara, baca firman. Pikiran kita dibaharui, saudara-saudara. Pikiran kita semakin diasah, semakin serupa dengan firman. Amin. Amin.
Jadi ada 3 malam ini yang kita pelajari. Orang yang dewasa dalam berpikir, dia tidak mudah tersinggung. Apalagi bisa menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, bertumbuh dalam jiwanya. Amin. Mari kita Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh secara rohani, tetapi secara pikiran, perilaku kita harus terus bertumbuh. Tidak, hari ini kita nggak langsung jadi malaikat, tapi setiap hari kita sedang berjalan untuk terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada satu lagu lama, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara tahu ini. Seperti Yesus itu saja yang ku minta. Kita naikkan satu pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja. Itu saja yang ku pinta. Yang ku pinta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga, sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Mari kita merenungkan sejenak firman ini. Biarlah Roh Kudus mengalir di hati kita masing-masing, menjamah hati kita. Amin. Mungkin di hati kita ada banyak luka-luka. Luka karena tersinggung dengan pasangan, tersinggung dengan anak, tersinggung dengan orang lain. Kalau itu yang terjadi di hatimu, mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus membasuh dengan kuasanya semua luka-lukamu. Biar Roh Kudus menyembuhkan kita malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir,
menyembuhkan hati kami, menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Oh, Roh Kudus yang mendewasakan hati kami, pikiran kami, Roh Kudus Engkau kuasai. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang dewasa, dewasa rohani, dan dewasa di dalam berpikir. Haleluya, haleluya, haleluya. Dicurahkan atas kami, dicurahkan atas kami. Ubah pikiran kami Tuhan, ubah pikiran hati kami. Oh Jesus, yes. Yes Lord. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Demi nama Yesus. Engkau tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Engkau tidak sanggup tanpa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan mencurahkan kasih-Mu yang besar, yang tak terbatas, memenuhi jiwa kami, memenuhi roh kami Tuhan. Baharui seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Dipulihkan setiap kami di dalam nama Yesus. Kami yang di rumah, Tuhan jamah, Tuhan penuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biar kami bertumbuh, kami bertumbuh, kami bertumbuh, kami bertumbuh. Demi nama Yesus, Roh Kudus tolong kami bertumbuh, tolong kami bertumbuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin.